Misi saya sekarang ini adalah membuat rakyat miskin dan rakyat terlemah di Indonesia dapat tersenyum. Kata-kata ini diucapkan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato kunci atau special address pada World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, 22 Januari 2026. Sebelumnya, Prabowo mengutip ucapan seseorang yang disebutnya sebagai seorang sesepuh yang bijak dan seorang pemimpin politik yang jujur. Prabowo tidak menyebut nama sesepuh itu. Namun ada dugaan bahwa yang disebut Prabowo sebagai sesepuh itu adalah almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, Presiden RI keempat, atau justru malah almarhum Profesor Dr. Sumitrojoyo Hadikusumo, ayah Prabowo, yang juga seorang pemimpin partai politik. Sesepuh itu memberikan nasihat kepada Prabowo jika ingin menjadi pemimpin negara. Prabowo harus bekerja untuk kaum miskin dan lemah, hingga mereka dapat tersenyum. Sebab bila kaum miskin dan lemah bisa tersenyum, itu artinya mereka mempunyai harapan atas masa depan mereka. There is a saying I learned from my elders. One of my elders, very wise man, very honest political leader, he told me, Prabowo, the duty of a leader is very simple. The leader of this country, if you want to be leader of the country, you must work so that the poor and the weak can smile and can laugh. Very simple. What does that mean? If the poor, the weak can smile and can laugh, that means they have hope. That means they see a future. That means their livelihood is being improved. So that is my mission now, to make the poorest of Indonesians, the weakest of Indonesians smile. Suatu sore pada hari Kamis 26 Maret 2026, tepat 2 bulan sejak Prabowo berpidato di Davos, Swiss, Presiden Republik Indonesia ini tiba-tiba hadir di tengah pemukiman padat di Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, di pinggiran rel kereta api tanpa pengawalan ketat. Kedatangan Presiden yang tiba-tiba ini membuat warga masyarakat yang umumnya merupakan orang miskin berbondong-bondong dan berkerumun menghampiri Prabowo dengan wajah gembira bercampur haru. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kepala negara akan menyambangi mereka. Ada yang datang menghampiri sekedar untuk melihat Prabowo dari dekat, ada yang sekedar ingin bersalaman dan bersuah foto. Namun tak sedikit pula yang langsung menyampaikan keluhan-keluhan soal keterbatasan tempat tinggal, serta mengharapkan bantuan sosial. Banyak pula yang menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dapat terus dijalankan, karena program tersebut sangat membantu mereka. Prabowo pun menyapa dan menyalami warga dengan penuh kehangatan, berbincang-bincang dengan warga yang mengerumuninya, dan mendengarkan langsung keluhan-keluhan serta harapan mereka. Ketika Prabowo menyampaikan usulannya untuk membuat mereka rumah susun, warga Kelurahan Kramat ini langsung setuju, sebab mereka memang membutuhkan hunian yang layak. Dan warga pun tersenyum saat Prabowo merespon permintaan mereka. Senyum yang menyiratkan harapan, karena negara memperhatikan nasib mereka. Di pemukiman padat yang jarang diperhatikan pejabat, petang itu berubah menjadi ruang yang penuh harapan. Harapan yang mereka tujukan kepada sang presiden. 2 orang ibu bernama Yana dan Nur Khalifah meluapkan kegembiraannya setelah sempat bersalaman dan berbicara dengan Prabowo. Keduanya mengaku bahwa untuk sementara mereka menunda kegiatan memasaknya karena ingin sekali bertegur sapa dengan sang presiden. Tadi pada bilang saya ke situ aja salaman sama Pak Prabowo. Udah dapat cium tangannya. Saya mau minta bantuan PKH, PPT-nya biar keluar lagi. Tadi awalnya ibu lagi ngapain? Lagi masak. Kita ini juga di dapur. mau masak. Jadi buru-buru keluar, kita ada Bapak Presiden, Presiden. Wah, Bapak saya Bapak ganteng, saya bilang. Saya buru-buru aja ke sana. Langsung pas keluar cium tangan, dapat cium tangannya Prabowo. Ulangi, Bu. Yang hilang-hilang, Bu. Pak Prabowo biar tambah sukses, Sehat selalu. sehat. Biar Jangan bisa lupa sama yang di bawah, gitu aja saya pesennya. Tetap bantuannya masih ke jalan terus, gitu aja. Usai belusukan di perkampungan padat di pinggir rel kereta api Kramat Senen, Jakarta Pusat, malam harinya, Presiden Prabowo langsung menggelar rapat terbatas. Dalam ratas ini, Presiden memerintahkan Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum, Direktur Utama Perumnas, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia,
serta sejumlah pejabat terkait agar segera membangun rumah hunian untuk warga masyarakat yang tinggal di pinggir rel kereta api itu. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui keterangan tertulisnya menjelaskan, hari itu juga sebuah tim langsung bergerak untuk menyiapkan proses hunian baru yang letaknya tak jauh dari kawasan asli tempat tinggal mereka. Warga masyarakat yang tinggal di pinggir rel kereta api Kramat Senen sudah puluhan tahun berada di sana dengan fasilitas yang sangat minim. Kedatangan Presiden di kawasan itu membuat warga masyarakat setempat memperoleh keinginan mereka untuk mendapatkan hunian layak yang akan dibangun pemerintah. Bukan sekali dua kali, Prabowo mengunjungi rakyat miskin di berbagai tempat, baik sebelum maupun sesudah menjadi presiden, tetapi sudah puluhan kali. Bukan untuk pencitraan seperti yang sering disuarakan oleh segelintir orang yang tidak menyukai Prabowo, melainkan agar ia bisa mendengar dan menyaksikan langsung penderitaan mereka, supaya pemerintah bisa segera bergerak cepat memperbaiki nasib rakyat miskin dan sengsara. Ketika terjadi bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh, berkali-kali Prabowo mengunjungi para korban bencana di tenda-tenda pengungsian untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan pemerintah, termasuk bantuan hunian sementara yang ditinjaunya langsung di Aceh Tamiang pada hari pertama Idul Fitri 1447 Hijriah. Saat masih menjabat Menteri Pertahanan RI, tak henti-hentinya Prabowo membangun sumur bor dan pipanisasi di daerah-daerah yang mengalami kekeringan dan kelangkaan air bersih. Menhan Prabowo mengerahkan para ahli dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan RI untuk membangun sumur-sumur bor tersebut. Dan setelah sumur bor terwujud di berbagai tempat, Prabowo menyempatkan diri berbasah-basahan di bawah semburan air bersih, riang gembira bersama anak-anak. Sudah puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali, Prabowo memastikan agar rakyat miskin dapat tersenyum dan tertawa, sebagai pertanda bahwa rakyat yang lemah itu masih memiliki harapan. Harapan akan masa depan mereka, harapan yang dibebankan kepada negara, dan harapan itu semakin jelas terbentang ketika sang kepala negara hadir di tengah-tengah mereka, seperti yang terjadi pada suatu petang di Kelurahan Kramat Senen, Jakarta Pusat, di pinggiran rel kereta api. Ucapan Prabowo di Davos, Swiss di hadapan para pemangku kepentingan dari seluruh belahan dunia seakan terngiang kembali. Misi saya sekarang ini adalah membuat rakyat miskin dan rakyat terlemah di Indonesia dapat tersenyum dan tertawa. Men of our time.